Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Kisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, Dina berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding dapur kayu sederhana rumah mereka. Cermin itu sudah cukup tua, bingkainya terkelupas di beberapa bagian. Namun, Dina tak peduli. Ia menatap wajahnya yang lelah, berusaha menemukan semangat yang selalu ada dalam dirinya, meskipun tubuhnya hampir tak sanggup lagi. Rambutnya yang hitam legam terurai, sedikit kusut, dan matanya yang lelah tetap memancarkan tekad. Di tangannya, ia memegang selembar surat yang baru saja ia terima kemarin sore. Surat itu adalah pengumuman bahwa ia terpilih menjadi salah satu calon anggota Paskibraka dari daerahnya yang akan berangkat ke Jakarta. Rambutnya yang hitam legam terurai, sedikit kusut, dan matanya yang lelah tetap memancarkan tekad. Di tangannya, ia memegang selembar surat yang baru saja ia terima kemarin sore. Surat itu adalah pengumuman bahwa ia terpilih menjadi salah satu calon anggota Paskibraka dari daerahnya yang akan berangkat ke Jakarta. Dina berasal dari keluarga yang tidak banyak punya. Ayahnya, Pak Slamet, adalah petani kecil yang menggarap sawah milik orang lain. Sementara ibunya, Bu Slamet, sehari-hari bekerja di pasar untuk menjual sayur hasil ladang mereka. Kehidupan mereka sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Setiap hari, meskipun jauh dari kata mewah, keluarga Dina tetap menjalani hidup dengan penuh kebanggaan. Mereka tidak banyak bicara tentang uang, tetapi mereka tahu betul nilai dari kerja keras dan ketekunan. Dina tumbuh dengan semangat yang tak pernah padam, meskipun segala sesuatunya tampak sulit. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah bangun dan berlari mengelilingi sawah yang luas. Meski harus melewati jalanan berlumpur atau hujan deras, kadang-kadang ia berlari di bawah cahaya bulan yang temaram, bertanya pada dirinya sendiri apakah ini cukup untuk mengejar mimpinya. Dina, kamu sudah siap? Jangan lupa bantu ibumu nanti di pasar, panggil ibunya dari dapur. Iya Bu, tapi sebentar lagi aku harus pergi latihan, jawab Dina sambil mengangguk. Meskipun ia tahu bahwa ibunya tidak sepenuhnya mengerti apa itu Paskibraka. Di mata ibunya, mungkin itu hanya sebuah kegiatan yang memerlukan banyak waktu dan energi tanpa hasil yang pasti. Setelah beberapa kali latihan fisik yang melelahkan, Dina sering merasa tubuhnya kelelahan. Tetapi ia tak pernah mengeluh. Setiap kali perasaan lelah itu datang, ia hanya mengingat wajah ayah dan ibunya yang selalu bekerja keras demi kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak pernah menyerah. Jadi, mengapa ia harus menyerah? Hanya karena tubuhnya terasa lelah. Pekerjaan di ladang dan di pasar adalah rutinitas yang tidak pernah berhenti. Tetapi mimpi Dina tidak pernah padam. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia belajar dengan tekun, meski hanya dengan cahaya temaram dari lampu minyak. Di tengah keterbatasan, Dina percaya bahwa segala sesuatunya mungkin, asal ia cukup berusaha. Setiap kali matahari terbenam, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa mimpi-mimpi besar tidak datang dengan mudah. Dan jika ia ingin sesuatu yang lebih, ia harus berjuang lebih keras dari yang lain. Dina, kamu memang bisa? Tanya Uli, teman sekelasnya, suatu sore setelah latihan fisik yang sangat melelahkan. Bisa. Kalau aku nggak bisa, siapa lagi? Jawab Dina, menyembunyikan rasa ragu yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Uli hanya tertawa sinis. Ya, tapi kamu itu cuma anak desa, ngapain juga ikut seleksi Paskibraka? Itu cuma untuk anak-anak kota yang punya koneksi. Dina tidak menjawab. Ia tahu betul apa yang Uli maksud. Banyak orang yang menganggap bahwa anak-anak dari keluarga sederhana seperti dirinya tidak akan pernah punya kesempatan untuk mencapai hal-hal besar. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, ia harus melepaskan rasa takut dan menerima kenyataan bahwa terkadang dunia tidak adil. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dina melatih dirinya dengan lebih keras, mengikuti semua persyaratan seleksi Paskibraka meskipun itu tidak mudah. Dari lari pagi yang melelahkan, senam,
hingga latihan baris berbaris yang penuh disiplin. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia memikirkan wajah ibunya yang selalu berharap agar Dina bisa mencapai sesuatu yang lebih. Ibunya mungkin tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi dalam latihan paskibraka, tetapi ia tahu betul betapa kerasnya anaknya berjuang. Selembar surat itu akhirnya datang juga. Dina merasa jantungnya hampir berhenti berdetak ketika ia membuka amplop tersebut di depan rumahnya. Ada selembar kertas yang memberitahukan bahwa ia terpilih menjadi salah satu calon paskibraka dari daerahnya yang akan berangkat ke Jakarta. Saat itu, dunia terasa berhenti. Dina memeluk surat itu erat-erat, mencoba mengerti bahwa ini adalah momen yang telah ia perjuangkan selama ini. Ia terpilih, ia bisa berangkat ke Jakarta, mewakili daerahnya, dan membuktikan pada dunia bahwa anak desa seperti dirinya juga punya tempat di antara yang terbaik. Namun, meskipun senyumnya tak terlepas, Dina tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ini baru permulaan. Setiap langkah yang diambilnya menuju Jakarta akan penuh dengan tantangan baru. Ia merasa, walaupun ini adalah kesempatan yang luar biasa, ia juga akan mengorbankan banyak hal. Saat ia memberitahu orang tuanya, air mata Bu Slamet tumpah begitu saja. Pak Slamet, yang biasanya pendiam dan tegas, merangkul putrinya dengan bangga. Mereka tidak banyak berkata-kata, tetapi Dina bisa merasakan kebanggaan di dalam pelukan itu. Ibunya terus mengusap rambut Dina yang sudah mulai panjang, memandang putrinya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Jangan lupa pulang, Nak. Jangan lupakan kami," kata Bu Slamet dengan suara bergetar. "Kamu membuat kami bangga." Dina hanya mengangguk. Ia tak mampu mengucapkan kata-kata. Rasanya seperti ada berat di dadanya. Di satu sisi, ia sangat senang. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa perjalanan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ia harus berjuang lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa ia bisa bertahan di dunia yang jauh dari rumah, di tengah kota yang penuh dengan harapan dan tantangan. Malam itu, setelah seluruh keluarga tidur, Dina keluar dari rumah dan duduk di bawah pohon kelapa besar di halaman rumah mereka. Langit malam cerah dan bintang-bintang tampak begitu jelas. Dina menatap langit yang tak terjangkau dan ia merasa, untuk pertama kalinya ada sedikit harapan di ujung sana. Jakarta, mimpi itu semakin mendekat. Langit di atas sana seakan menyampaikan bahwa jika ia terus berusaha, apapun bisa terjadi. Namun, ia tahu satu hal, pasti apa yang telah ia capai sejauh ini adalah hasil dari setiap tetes keringat yang ia keluarkan. Dan dalam hatinya, ia berjanji akan terus berjuang hingga ke ujung langit itu. Dina duduk di tepi sawah, matanya memandang jauh ke horizon yang terlihat samar-samar. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa udara segar yang seolah memberi semangat baru. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Dina bangun lebih awal untuk memulai latihan. Di desa kecil tempat ia tinggal, fasilitas untuk berlatih sangat terbatas. Bahkan untuk sesuatu seberat seleksi paskibraka sekalipun, tidak ada lapangan luas atau gedung olahraga yang memadai seperti yang ada di kota. Semuanya serba terbatas, dan kadang-kadang ia merasa seakan dunia tidak berpihak padanya. Namun, Dina tidak pernah mau berhenti. Keinginan untuk membuktikan dirinya lebih besar daripada segala rintangan yang ada. Ia tahu bahwa setiap tetes keringat yang jatuh, setiap langkah kaki yang terengah-engah, dan setiap hari yang ia habiskan untuk berlatih adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Jakarta. Di desanya, hanya ada sedikit anak muda yang bermimpi besar. Kebanyakan dari mereka sudah puas dengan hidup yang apa adanya, mengikuti rutinitas harian tanpa banyak berharap lebih. Teman-temannya di sekolah seringkali tertawa dan berkata bahwa impian Dina hanyalah angan-angan. Cuma anak desa yang tidak akan pernah bisa masuk paskibraka, kata Uli, teman sekelas Dina yang selalu mencemooh. Dina tahu bahwa Uli, meskipun seringkali menyakitkan dengan perkataannya, hanyalah seorang gadis yang tidak mengerti apa artinya berjuang dengan segala keterbatasan. Bagi Uli, kehidupan muda dan penuh kemudahan karena keluarganya cukup mampu. Tapi bagi Dina, itu bukan soal menang atau kalah dalam seleksi. Ini adalah soal kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Hari itu, ia berlari di sepanjang jalan yang berlumpur, berusaha menghindari genangan air yang muncul setelah hujan semalam. Kakinya sudah terasa pegal,
dan tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Namun, ia terus melangkah. Meskipun nafasnya semakin terengah, di kejauhan, ia melihat sosok Arif dan Wulan, dua sahabatnya yang juga mengikuti seleksi paskibraka. Mereka sudah menunggu di pinggir jalan, bersiap untuk melanjutkan latihan bersama. "Dina, kamu masih kuat?" tanya Arif dengan senyum lebar. Wulan hanya mengangguk pelan, sambil menyeka keringat yang mengalir di dahinya. Dina tersenyum tipis. "Masih kok, hanya butuh sedikit istirahat." Mereka berlatih bersama setiap hari. Arif, dengan tubuh tegap dan semangat yang tidak mudah padam, selalu menjadi motivator bagi Dina. Sedangkan Wulan, meskipun terlihat pendiam, selalu memberi dukungan moral yang besar. Keduanya tahu bagaimana beratnya perjuangan Dina, terutama karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka seringkali berlatih dengan cara yang sederhana di halaman rumah, di pinggir jalan, atau di lapangan rumput yang terbatas. Tidak ada pelatih profesional atau fasilitas lengkap yang mereka miliki, hanya semangat yang saling menular satu sama lain. Seleksi paskibraka memang tidak mudah. Setiap hari, Dina harus menghadapi tantangan fisik yang luar biasa, mulai dari latihan baris berbaris yang menguras tenaga, senam yang memaksanya untuk melawan rasa sakit di tubuh, hingga tes kebugaran yang menguji batas kemampuannya. Banyak yang menyerah di tengah jalan, tetapi Dina tidak. Ia tahu, setiap latihan yang terasa berat, setiap rasa lelah yang datang, adalah bagian dari perjalanan menuju tujuannya. Di sela-sela waktu latihan, Dina juga membantu ibunya di pasar. Walaupun ia kelelahan, ia tetap merasa berkewajiban untuk membantu orang tuanya. Terkadang, jika hari sudah mulai malam, ia melanjutkan latihan di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Di situ, di tengah keterbatasan, Dina selalu berusaha mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang mustahil. Setiap kali ia merasa tubuhnya ingin menyerah, ia hanya memikirkan wajah ibunya yang selalu tersenyum meskipun kelelahan. Namun, meskipun ia sudah berlatih dengan keras, Dina tak bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya seringkali dianggap sebelah mata oleh orang lain. Di sebuah kesempatan, ketika seleksi telah memasuki tahap akhir, Dina mendengar komentar yang membuat hatinya sedikit terguncang. Cuma anak desa, pasti nggak tahan latihan yang berat. Mana mungkin bisa saingan sama anak kota yang lebih punya banyak fasilitas, kata seorang peserta seleksi dengan suara lantang. Dina mencoba mengabaikan perkataan itu, tetapi tetap saja rasa sakit itu menggigit hatinya. Memang benar, fasilitas yang ia dapatkan jauh dari kata sempurna. Ia tidak memiliki sepatu olahraga mahal atau pakaian latihan yang lengkap seperti teman-teman lain. Bahkan kadang-kadang, ia harus berlatih dengan sandal jepit karena sepatu lari miliknya sudah usang. Namun, ia tahu bahwa semangat dan tekad lebih penting daripada segala fasilitas yang ada. Jika orang lain bisa berjuang dengan segala kemewahan, mengapa ia tidak bisa berjuang dengan segala keterbatasannya? Pada hari terakhir seleksi, Dina merasa seakan tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Kakinya terasa berat dan nafasnya terasa sesak. Namun, ia terus melangkah mengikuti arahan pelatih, berbaris di tengah ratusan peserta lain yang juga berjuang untuk mendapatkan tempat di paskibraka. Matanya melihat ke sekeliling, melihat teman-teman yang terlihat lebih segar dan siap, dan hatinya sempat ragu. Apakah aku akan diterima? Apakah aku cukup kuat? Pikirnya, merasa tertekan. Tetapi, saat ia melangkah lebih jauh dan melihat wajah Arif dan Wulan yang juga kelelahan, ia tahu ia tidak sendirian. Mereka semua berjuang bersama, dan itulah yang membuat Dina tetap bertahan. Wulan yang melihat Dina tampak kelelahan mendekat dan berkata, "Dina, jangan menyerah. Kita sudah sampai sejauh ini. Ini adalah titik kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya." Kata-kata Wulan seperti menyiramkan air segar ke dalam hatinya. Dina menarik napas panjang dan menguatkan langkahnya. Ia tahu, meskipun semuanya terasa sulit dan tak ada yang mendukung, ia sudah berada di titik yang sangat dekat dengan impian yang selama ini ia harapkan. Akhirnya, setelah menjalani serangkaian ujian dan seleksi yang begitu ketat, Dina menerima hasil pengumuman yang paling ditunggu-tunggu. Surat itu datang seperti sebuah berkah. Dengan hati berdebar, Dina membuka amplop yang berisi keputusan akhir seleksi. Begitu ia membaca nama-nama yang terpilih, hatinya hampir melompat kegirangan. "Selamat Dina, kamu terpilih sebagai calon anggota paskibraka." Suara hatinya bersorak, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Ada air mata yang menggenang di matanya.
Tetapi kali ini, air mata itu bukan karena rasa sakit atau kelelahan, melainkan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Ia terpilih, ia berhasil. Selama ini, ia tidak pernah menyerah. Semua perjuangan, segala tetes keringat dan darah, semua telah membuahkan hasil yang luar biasa. Ia berpikir tentang keluarganya yang akan sangat bangga mendengarnya. Ibunya, yang selalu berkata bahwa Dina bisa mencapai apapun yang ia inginkan, meski hidup mereka jauh dari kata mudah. Ayahnya yang selalu mendukung, meski seringkali tak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dina. Kemenangan ini bukan hanya milik Dina seorang. Ini adalah kemenangan bagi keluarga yang selalu berjuang dengan cara mereka sendiri. Ini adalah kemenangan bagi semua orang yang pernah meragukannya, bagi setiap tetes keringat yang telah ia keluarkan. Dina tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Jakarta masih jauh di depan sana. Namun hari ini, ia sudah berhasil menembus seleksi yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan senyuman lebar, Dina pulang ke rumah, membawa surat pengumuman itu. Malam itu, ketika ia memberitahu ibunya dan ayahnya, ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di antara pelukan dan ciuman hangat dari kedua orang tuanya, Dina tahu bahwa ini baru awal dari perjuangan yang lebih besar lagi. Namun, di dalam hatinya ada perasaan yang tidak bisa ia hilangkan. Perjuangannya baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar akan segera menghadangnya. Tetapi untuk malam itu, Dina hanya ingin menikmati kebahagiaan kecil ini, karena ia tahu perjalanan panjangnya menuju Jakarta baru saja dimulai. Pagi itu, Dina terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, dan udara yang segar terasa menyentuh kulitnya saat ia keluar dari rumah menuju halaman. Dina menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang menyelimuti desa yang masih sunyi. Di luar sana, kehidupan berjalan lambat, namun untuk Dina, dunia seakan bergerak lebih cepat daripada yang bisa ia kejar. Ia mengingat kembali surat yang baru saja diterimanya, surat pengumuman bahwa ia terpilih sebagai salah satu calon paskibraka yang akan berangkat ke Jakarta. Kabar itu begitu mendalam menggetarkan hati Dina, tak hanya karena kesempatan luar biasa yang datang kepadanya, tetapi juga karena ini adalah mimpi yang sepertinya sulit tercapai bagi seseorang dari keluarga sepertinya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan di desa mereka tidak banyak berubah. Keluarga Dina hidup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani, dan ibunya mengurus rumah serta bertani di ladang kecil yang mereka miliki. Kehidupan mereka berjalan dengan ketekunan yang tidak kenal lelah, meskipun tidak banyak yang bisa mereka banggakan. Namun, kini Dina merasa seperti sesuatu yang besar sedang menanti di depan. "Bu, Ayah, aku terpilih," kata Dina dengan suara penuh antusias setelah ia menerima surat pengumuman tersebut. Ibunya yang sedang mempersiapkan sarapan berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya, senyuman lebar muncul di wajahnya. "Apa, benarkah?" "Nak, alhamdulillah," jawabnya, meski suaranya masih bergetar. Tak percaya. Ayahnya yang sedang duduk di luar rumah, dengan pandangan yang lebih tenang, namun penuh kebanggaan, ikat mendekot. "Kamu pasti bisa, Dina. Ini adalah kesempatan besar. Kami sangat bangga padamu," katanya sambil merangkul bahu anaknya dengan hangat. Dina merasa beratnya perjuangan yang telah ia lalui mulai terbayar. Semua malam yang ia habiskan untuk berlatih, meskipun tubuhnya lelah dan waktu terbatas, kini memberi hasil yang manis. Ia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Namun di balik kebanggaan itu, ada perasaan yang lebih dalam. Kekhawatiran akan apa yang akan terjadi setelah ini. Dina akan meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kehidupan yang selama ini ia kenal. Jakarta adalah tempat yang asing baginya. Ia tahu pelatihan yang akan ia jalani di sana pasti tidak mudah. Ia akan bertemu dengan banyak orang, mungkin juga dengan pesaing-pesaing yang lebih unggul dari dirinya. Namun, Dina juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Hari-hari setelah pengumuman itu berlalu dengan cepat. Dina mulai menjalani rutinitas baru yang penuh dengan latihan fisik dan mental. Pagi-pagi, ia sudah bangun dan mempersiapkan dirinya untuk latihan. Sore harinya, ia masih menyempatkan diri berlatih di lapangan yang tidak jauh dari rumah. Namun, meskipun tubuhnya kelelahan, semangatnya tidak pernah pudar. Ada harapan yang terus tumbuh dalam hatinya. Sementara itu, orang tuanya mulai merencanakan segalanya dengan cermat. Mereka berbicara tentang keberangkatan Dina
memikirkan perlengkapan apa yang perlu dibawa dan bagaimana mereka bisa membantu Dina menjalani pelatihan dengan sebaik-baiknya. Meski mereka tidak bisa memberikan banyak, mereka bertekad memberikan dukungan penuh untuk anak mereka. Dina, jangan lupa untuk selalu menjaga dirimu. Ya, kata ibunya suatu malam setelah makan malam. Jangan terlalu lelah, jangan lupa makan dengan baik, dan selalu berpikir positif. Ayahnya menambahkan, kami percaya padamu Dina. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa mengatasi tantangan. Kami akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Dina mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu orang tuanya tidak pernah ragu untuk memberikan dukungan penuh. Mereka mungkin tidak banyak bicara tentang hal-hal besar, tetapi setiap tindakan mereka menunjukkan betapa mereka peduli dan bangga terhadap apa yang telah ia capai. Namun, di dalam hatinya, Dina tetap merasa cemas. Jakarta adalah kota yang jauh dan asing baginya. Pelatihan paskibraka yang akan dijalaninya pasti tidak mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan baru, beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan berkompetisi dengan para peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Tentu saja, banyak orang yang juga memiliki impian yang sama seperti dirinya. Malam-malam di desa terasa sepi, tetapi di dalam hati Dina, semua perasaan itu bergumul. Ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan yang terpenting, ada harapan yang semakin menguat. Harapan bahwa semua yang telah ia perjuangkan selama ini tidak akan sia-sia. Satu malam, setelah selesai makan malam, Dina keluar ke halaman rumah. Di sana, ia duduk di bangku kayu yang sudah usang, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa seolah dunia ini terlalu besar untuk seorang gadis desa sepertinya. Namun, dengan semangat dan tekad yang ia miliki, Dina percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika ia terus berusaha dan tidak menyerah. Semoga aku bisa membuat mereka bangga, gumam Dina pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Semoga semuanya akan berjalan lancar. Dina menutup mata, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari latihan yang melelahkan, ketidakpastian yang ia rasakan, hingga pengorbanan yang harus ia buat. Semua itu membawa Dina pada satu titik, satu kesempatan yang begitu berharga. Jakarta, meski terasa menakutkan dan jauh, kini ada di depan matanya. Ini adalah tantangan baru yang harus ia hadapi dengan penuh keyakinan. Dengan penuh harap, Dina bangkit dari bangku kayu itu. Ia masuk ke dalam rumah, siap menjalani hari-hari penuh persiapan menuju perjalanan besar ini. Ia tahu, langkah-langkah kecil yang selama ini ia ambil telah membawa ia lebih dekat ke impian yang dulu hanya terasa seperti angan-angan. Kini, impian itu semakin nyata, dan Dina bersumpah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kisah bersambung. Nantikan bagian keduanya ya. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.